Selanjutnya akan dituliskan 7 hadis. 2 ayat adalah dalam 2 surat. Yang pertama adalah surat Al-Qadar 1 sampai 5. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. 5 ayat ini menunjukkan Al-Quran diturunkan sekaligus satu Al-Quran utuh, yaitu pada malam Qadar. Dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Nanti dari langit dunia turun kepada Nabi Muhammad SAW. Selama kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Jadi ada 2 mekanisme turunnya Al-Quran. Yang pertama dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, ke langit dunia secara utuh. Kemudian dari langit dunia kepada Nabi kita Muhammad secara berangsur-angsur sesuai dengan kondisi dan peristiwanya. Dan ini dinamakan dengan Lailatul Qadar, yang terjemahannya adalah malam kemuliaan, malam Qadar, malam yang mana malam tersebut lebih baik daripada alfi syahr, 1000 bulan. Seorang yang ibadah di malam tersebut itu mengungguli orang yang beribadah selama 1000 bulan. Surat Al-Qadar ini turun ketika baginda Rasulullah SAW bercerita tentang seorang dari Bani Israel dengan memakai pakaian perang di jalan Allah, berjihad, berjuang di jalan Allah selama 1000 bulan. Karena usia umat-umat terdahulu begitu lama. Ada seorang hamba Allah dengan pakaian perangnya, dengan pakaian berjihadnya selama kurang lebih 1000 bulan. 83 tahun lebih. Dia berjuang meninggikan kalimat Allah. Para sahabat ketika mendengar kisah dari Rasulullah begitu terkagum dan merasa amal yang mereka lakukan karena usianya antara 60 sampai 70 tahun, merasa amal mereka begitu sedikit. Sangat-sangat sedikit. Nggak ada apa-apanya dengan umat-umat sebelumnya. Karena umat sebelumnya usia panjang, mereka memperoleh kesempatan untuk beribadah sepanjang usianya. Ketika itu diturunkanlah surat Al-Qadar yang menyebutkan amalan di Lailatul Qadar itu lebih baik dari perbuatan pejuang Bani Israel tersebut. Sahabat sehat yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, surat ini, surat Al-Qadar ini merupakan salah satu surat yang menjadi keistimewaan dari umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam surat Ad-Dukhan ayat 3 disebutkan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran itu pada malam yang diberkahi, Lailatin Mubarakah. Berarti Lailatul Qadar adalah Lailah Mubarakah, malam yang diberkahi. Kamilah, sungguh kamilah yang memberi peringatan. Sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu
Penulis menyebutkan 7 hadis yang berkaitan dengan bab. Hadis yang pertama terkait dengan orang yang menghidupkan Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kecil yang telah berlalu. Bagaimana menghidupkan Lailatul Qadar? Yaitu dengan cara kita beribadah, yakin dengan pahala yang akan diraih dan ikhlas dalam menjalankannya. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa saja yang sholat malam atau menghidupkan malam Al-Qadar dengan penuh keimanan, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh pengharapan, maka akan diampuninya dosa-dosa yang telah lalu. Hadis muttafaq alaih, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Para sahabat Nabi ada yang bermimpi dalam tidurnya. Mereka mimpi melihat Lailatul Qadar terjadi pada 7 malam terakhir di bulan Ramadan. Kemudian Rasulullah SAW menegaskan hal tersebut. Kemudian menyeru kepada para sahabat dan umatnya untuk mencari Lailatul Qadar di 7 malam terakhir. Dan ini menjadi hikmah hadis yang kedua melalui mimpi para sahabat. Carilah Lailatul Qadar tersebut pada 7 malam terakhir. Hadis muttafaq alaih. Selain itu, baginda Rasulullah SAW senantiasa beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan dan memerintahkan umatnya, memerintahkan para sahabatnya untuk mencari Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Ini hadis yang ketiga. Kemudian waktu yang lain yang ada dalam riwayat adalah Rasulullah SAW memerintahkan untuk mencari Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, "Taharraw Lailatul Qadri fil witr minal ashril awakhir min Ramadan." Carilah Lailatul Qadar pada malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan, hadis riwayat Al-Bukhari. Sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini riwayat yang berkaitan dengan waktu terjadinya Lailatul Qadar. Ada di hadis 2, 3, dan 4. Yang hadis 2 tadi melalui mimpi para sahabat 7 malam terakhir Ramadan. Kemudian hadis yang ketiga 10 hari terakhir Ramadan. Dan hadis yang keempat pada malam ganjil di 10 hari terakhir Ramadan. Mana yang benar? Kenapa Allah Subhanahu wa taala merahasiakan dan hanya menyebutkan isyarat-isyarat saja tanpa menyebutkan secara langsung, mentakyin, menentukan pada malam ini adalah Lailatul Qadar? Hikmahnya adalah supaya kita umat baginda Rasulullah SAW tidak terfokus pada satu malam saja, tapi bagaimana mencari dan meningkatkan ibadah di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Inilah hikmahnya kenapa kita dirahasiakan waktu Lailatul Qadar tersebut.
Nah, apa yang harus kita lakukan? Dalam hadis selanjutnya disebutkan yang harus dilakukan adalah ketika memasuki 10 hari terakhir dengan kita menghidupkan malam, membangunkan keluarga, bersungguh-sungguh dan mengencangkan ikat pinggang. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, apabila Rasulullah SAW sudah masuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau menghidupkan malam-malamnya, membangunkan keluarga, giat beribadah, dan mengencangkan ikat pinggangnya, ikat sarungnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian dalam riwayat selanjutnya ditambahkan beliau baginda Rasulullah SAW meningkatkan ibadahnya di hadis yang keenam. Jadi, Masya Allah, baginda Rasulullah SAW menjadi tauladan kita di mana baginda sudah dihapus, sudah dihilangkan dosa-dosanya, sudah pasti masuk surga, tetapi baginda Rasulullah tetap beribadah, bahkan mengoptimalkan, bersungguh-sungguh beribadah, khususnya di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Rasulullah terbiasa bersungguh-sungguh di bulan Ramadan tidak seperti di bulan lainnya. Dan pada 10 malam terakhir Ramadan, beliau lebih bersungguh-sungguh lagi dibanding malam-malam Ramadan yang lainnya. Sahabat sehat yang melakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian apa yang dibaca ketika malam Lailatul Qadar? Disebutkan dalam hadis, kita membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita perbanyak baca ini, mudah-mudahan Engkau ya Allah, Engkau Maha Pemaaf dan mencintai sifat maaf, maka maafkanlah kami. Kita perbanyak baca ini, mudah-mudahan kita menemukan Lailatul Qadar dan dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa yang senantiasa dibaca bukan hanya di malam-malam Ramadan saja, malam-malam 10 hari terakhir saja, tapi kita perbanyak baca doa khususnya di waktu-waktu istijabah, di waktu-waktu dikabulkannya doa, ketika mau buka puasa, ketika waktu sahur, ketika ba'da salat, setelah salat 5 waktu, kita senantiasa membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sebagai bekal kita nanti menjelang 10 hari terakhir, kita sudah di hari ke-15, kita perlu mempersiapkan diri bagaimana kita bisa menghidupkan malam-malam 10 hari terakhir tersebut dengan beribadah, mendekatkan diri, taqarrub ilallah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada satu amalan lagi yang perlu untuk kita eh, biasakan, dan ini tidak pernah ditinggalkan oleh baginda Rasulullah SAW, yaitu adalah i'tikaf di 10 hari terakhir Ramadan, menjadi bab khusus karena ini adalah ibadah khusus yang tidak ada di malam-malam lain, di bulan-bulan yang lain, hanya ada di bulan suci Ramadan. Kenapa begitu istimewanya? Karena Ramadan memiliki ibadah-ibadah khusus yang tidak dimiliki di bulan-bulan yang lainnya. Sahabat sehat yang menggunakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang iktikaf yang ada di bab 232. Al-Imam An-Nawawi menuliskan 3 hadis yang terkait dengan bab.
Sebelum kita membahas hadis, i'tikaf adalah berdiam diri di dalam masjid yang dilakukan oleh seseorang dengan niat khusus. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Saya niat beriktikaf di masjid ini selama saya berada di dalamnya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap kita masuk masjid sebenarnya bisa kita iktikaf, niatkan iktikaf. Nah, untuk iktikaf yang saat ini kita bahas adalah iktikaf khusus di bulan suci Ramadan. Hukumnya adalah sunnah, mengikuti perbuatan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hikmahnya adalah bagaimana kita dapat menyatukan pikiran, menjernihkan hati, berbakti dalam ketaatan, bagaimana kita dapat mencontoh malaikat dan mencari dengan sungguh-sungguh datangnya Lailatul Qadar. Makanya ketentuan idealnya iktikaf ini ketika tanggal 20 Ramadan sebelum matahari terbenam sudah masuk ke dalam masjid, meniatkan untuk 10 hari terakhir. Ini idealnya. Jadi mulai 20 sore sudah masuk ke dalam masjid, begitu masuk beduk maghrib, sudah masuk malam 21, disitulah mulainya startingnya iktikaf sampai malam terakhir eh, malam Lebaran, tanggal 1 Syawal. Ini idealnya iktikaf tidak keluar dari masjid, hanya ada di dalam masjid selama 10 hari 10 malam. Ini terkait dengan definisi dan makna serta waktu dalam i'tikaf. Hadis yang pertama adalah diriwayatkan dari Aisyah, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, berkata bahwa Rasulullah SAW senantiasa mengerjakan i'tikaf 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya, Ibnu Umar mengatakan ini teladan kita, Nabi kita, Rasul kita yang dosanya sudah diampuni dan pasti masuk surga dan memiliki kunci surga, justru melakukan ibadah iktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tinggal bagaimana kita bercermin kepada tauladan kita. Kita niatkan mulai tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang, kita mencoba untuk beriktikaf semampunya. Bisa ideal, alhamdulillah. Ini hadis yang pertama. Di hadis yang kedua, baginda Rasulullah SAW senantiasa beriktikaf di masjid hingga wafatnya. Masya Allah. Lalu diteruskan oleh para istrinya. Ya, jadi memang khusus ibadah iktikaf ini karena adanya di bulan Ramadan dan di 10 hari terakhir Ramadan, sehingga Rasul pun tanpa melewatkannya begitu saja, bahkan mengajak keluarganya dan para istrinya. Kemudian ketika Rasul wafat, melanjutkan ya ibadah iktikaf ini setelah Rasul tiada. Berarti ini ibadah bukan hanya untuk yang laki-laki, tapi juga untuk perempuan. Bagaimana teknisnya itu bisa dibicarakan karena berkaitan dengan teknis. Tinggal apakah ada kemauan? Jika ada kemauan, di situ aja ada jalan. Jika ada kemauan, pasti ada jalan. Permasalahan di kita adalah maunya nggak ada, kemauannya tidak ada. Bagaimana mau ada jalan jika kemauannya tidak ada?
Di hadis yang terakhir, pada tahun di mana Rasulullah SAW wafat, Rasul beriktikaf selama 20 hari. Masya Allah. Ya. Karena Nabi SAW ya'takif fi kulli Ramadan asyra ayyam. Falamma kana al-'am alladhi qubida fihi i'takafa 20 yauman. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ini berarti nggak main-main Rasulullah SAW dengan ibadah iktikaf. Bagaimana fokus berada dalam masjid. Bukan hanya 10 hari, tapi tambah lagi 20 hari. Kalau 20 hari kita nggak mungkin, ya udah 10 hari aja. Nah inilah ibadah inilah yang oleh para sahabat, kemudian para tabi'in dan generasi selanjutnya, memang menjadikan iktikaf ini sebagai program untuk meningkatkan kualitas ibadah. Ya mungkin selama ini kita beribadah kadang di rumah, kadang di tempat kerja, kadang di pasar. Nah, khusus di malam 10 hari terakhir ini difokuskan di masjid. 10 malam terakhir, 10 hari terakhir di dalam masjid. Tidak keluar kecuali untuk darurat, untuk buang hajat dan lain sebagainya. Ya, dan lain sebagainya. Ya, ini tergantung tadi. Kalau kita punya kemauan, Allah akan beri jalan. Ya. Ada yang nggak bisa ideal, tapi tadi di malam-malam ganjilnya saja. Ada yang sampai begitu. Intinya adalah jangan sampai ibadah 10 hari terakhir ini terlewatkan begitu saja. Jangan sampai, karena ini adalah momentum tahunan, setahun sekali. Kalau udah lewat, nggak bisa balik lagi. Makanya kita manfaatkan sedemikian rupa untuk bisa kita optimal di bulan suci Ramadan, khususnya di 10 hari terakhir. Alhamdulillah, Al-Fakir beberapa tahun menjalankan ini, bahkan sejak Al-Fakir belajar di Mesir, bersama dengan kawan-kawan yang lain, bagaimana mencoba untuk menghidupkan 10 hari terakhir dengan iktikaf. Walaupun kadang-kadang ada kebutuhan keluar, kemudian balik lagi ke masjid. Jadi nggak ke rumah, tapi tetap kembalinya ke masjid. Ya, semuanya dikerjakan di masjid. Ada yang bawa koper, ada yang bawa tas, dan lain sebagainya. Kalau lagi musim dingin, bawa selimut. Ya, jadi benar-benar kita mencoba untuk menghidupkan sunnah Rasulullah SAW ini. Bahkan sebagai penutup, sebelum kita diskusi, ayat i'tikaf ada di dalam surat Al-Baqarah yang tadi tidak disebutkan, tapi tersitir di ayat 187. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghalalkan uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Di bulan suci Ramadan ketika berpuasa siang hari kita haram, nggak boleh mendekati istri. Berhubungan badan dengan istri di siang Ramadan itu tidak boleh. Tapi ada rukhsah untuk malam harinya. Uhilla lakum, dihalalkan. Lailatas siyam, pada malam-malam puasa. Ya. Ar-rafathu ila nisaikum. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Ya. Karena istri adalah libasun lakum wa antum libasun lahun. Ya, saling menutupi antara satu sama lainnya, antara suami dan istri. Nah, di akhir, di penghujung ayat, walaupun diperbolehkan ar-rafathu ila nisaikum, berhubungan badan di malam puasa, tapi di akhir ayat disebutkan wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Janganlah kalian melakukan hubungan badan tersebut sedangkan kalian akifuna fil masajid, sedang beriktikaf di masjid. Kapan iktikaf? Ya tadi 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Nah, ini eh, menjadi guidance, ya. Ada kata wa antum akifuna.
sedang kalian berada iktikaf, melakukan iktikaf. Berarti iktikaf juga sebuah ibadah yang masyru', ibadah yang mungkin banyak orang nggak mengerjakannya, tapi ini adalah bagaimana kita semakin meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita di bulan suci Ramadan. Sebagai penutup, yang namanya lomba kalau udah mendekati finish, lomba lari, pacuan, maka ketika finish berada di hadapan, dia mempercepat larinya, mempercepat pacuannya, bukan justru memperlambat. Karena apa? Karena ingin menang. Semakin cepat dia mencapai garis finish, maka dia akan menjadi juara. Maka ketika Ramadan akan berakhir, kita pacu dengan senantiasa kita meningkatkan ibadah takarub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian al-haqqu mir rabbik wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Silakan bagi sahabat sehat yang ingin berdiskusi terkait dengan tema ataupun yang lainnya, falyatafadhal, boleh dengan chat ataupun raise hand, angkat tangan. Dipersilakan. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Pak Yai menyampaikan pesan karena beliau ada, Pak Yai Sakri ada kegiatan, jadi tanpa ada moderator. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Memang, ya silakan Ibu Emma, silakan open mic, open mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Silakan, Bu. Mohon izin setelah terima kasih atas penjelasan Pak Ustadz dalam pembicaraan istikaf ini. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, kalau itikaf itu boleh pulang apa enggak ya? Enggak, soalnya Etika. masjidnya atau musolanya dekat rumah gitu. Terus boleh pulang enggak atau mandi atau apa gitu. Terima kasih Pak Iya, Ustadz. Bu. Jadi namanya itikaf kan di masjid, Bu ya. Jadi memang base campnya menjadi masjid, Bu. Gitu. Jadi mau apa namanya bersih-bersih semuanya di masjid. Ada toilet masjid, ada kamar mandi masjid, semuanya masjid. Nggak boleh pulang, Bu. Kalau memang niatnya untuk iktikaf. Jadi semuanya dilakukan di eh, masjid. Ini yang idealnya, Bu ya. Yang yang kita bicarakan di sini. Cuma kalau misalkan kita udah niat tapi memang ada kita harus keluar, ya mau mau nggak mau begitu. Tapi jangan pulang ke rumah, balik lagi ke masjid gitu. Dan Lagi kita Pak, niat lagi. Gimana, Bu? lagi ke masjid balik lagi setelah kita bersih-bersih gitu. Jadi Enggak begitu, enggak pulang. Jadi bersih-bersihnya di masjid. Ada kamar mandi masjid atau toilet masjid di sana. Enggak pulang ke rumah, Bu. Kalau udah pulang ke rumah nanti megang yang lain-lainnya. Gitu. Jadi memang semua aktivitas dilakukan di masjid. Ya, baik aktivitas harian maupun yang lainnya. Demikian. terima kasih Pak Ya, Ustadz. sami-sami. Ya, kalau belum pernah nyoba, belum pernah merasakan, Bu. Jamaah sekalian, kalau kita belum pernah nyoba iktikaf, mungkin yang pernah nyoba cuma 1 malam saja gitu. Nah, itu nggak terlalu berpengaruh. Coba beriktikaf 10 hari di masjid, nggak keluar gitu. Nah, kami pernah coba di Mesir, kalau di Jakarta di sini nggak bisa karena harus ada tarikan sana, tarikan sini begitu. Nanti pas kajian kita Kamis depan, karena sudah masuk bulan atau 10 hari terakhir, saya akan online-nya di masjid gitu. Tetap
Nggak pulang Bu, nggak pulang ke rumah online nggak. Saya bawa peralatannya ke masjid. Kalau nggak mungkin bawa laptop ya pakai HP gitu. Tinggal menyiapkan eh, paketannya yang cukup gitu. Tetap semuanya dilakukan di dalam masjid. Demikian. Ada lagi silakan. Mohon izin, Pak Ustadz, Ya silakan Pak Mas Guri. menyambung tadi Bu Emma, kalau iktikaf itu dalam jangka waktu yang lama, kemudian kita ada punya hajat misalnya Hmm. batal ke toilet dan mungkin ya keluar dari masjid itu. Iktikaf itu memang intinya adalah dalam masjid. Ketika keluar dan kita masuk lagi, apakah kita niat masuk masjid dengan iktikaf kembali atau niat dari awal saja? Artinya kayak orang wudhu lah, ketika batal kita wudhu lagi atau eh, keluar, artinya gini, kita keluar dari masjid ke toilet misalnya, punya hajat, terus masuk lagi, apakah dengan niat lagi atau seperti apa? Terima kasih Pak Ustaz. Ya, makasih Pak Mas Guri. Jadi pertama ya, ketika kita ingin iktikaf yang ideal itu tadi tanggal 20 sore sebelum matahari terbenam, sebelum waktu buka, kita sudah masuk masjid. Di situ kita niat, kita akan iktikaf selama 10 hari terakhir Ramadan. Ya, nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid. Ya, pakai bahasa Indonesia boleh. Saya niat iktikaf di masjid ini selama 10 hari terakhir bulan suci Ramadan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, diniatkan. Kemudian ketika nanti misalkan namanya kita buang hajat nggak boleh di masjid, tapi di toiletnya, kemudian setelah itu kita wudhu gitu ya. Nah itu nggak membatalkan itikaf gitu ya. Karena memang itu hajat. Kita qadrul hajah, ada qadail hajah, kita buang hajat. Tapi kalau misalkan selain itu misalkan kita keluar belanja, ya, baju lebaran atau lain sebagainya begitu, nah itu kan membatalkan itikaf kita gitu. Tapi kalau misalkan memang kondisi darurat, ya, ya kembali lagi ke masjid bukan ke rumah, gitu. Yang kami, tapi ini tadi ya kondisi-kondisi yang darurat ya, tidak bukan yang bukannya sunnah atau apa gitu. Tapi kondisi-kondisi yang tidak bisa kita lakukan kecuali hanya kita saja begitu. Tapi ya gini, jadi kan ada tingkatannya. Ada yang ideal banget, begitu eh, selama 10 hari nggak memang benar-benar nggak keluar dari masjid. Atau ya tadi, ya intinya sih bagaimana kita melatih diri kita gitu. Jangan sampai kita eh, melupakan, meninggalkan ibadah ini, Lupa, iya. ibadah iktikaf ini di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Jangan sampai kita. Jadi lakukan yang semampu kita, apalagi ya mungkin menjadi berat, sangat berat bagi orang yang belum pernah, gitu ya. Tapi bagi orang yang sering merindukan, ya, merindukan 10 hari terakhir untuk beriktikaf di masjid. Kadang di Iya, masjid, kakak. kadang di masjid ada bocor nih. Iya, kajian dong. Kadang di masjid ada orang yang pengen ada panitianya, ya. Jadi semacam ada kegiatannya, ada buka puasa bersamanya, ada ceramahnya, ada pengajian bersamanya, ada yang mau model begitu. Ada juga yang pengen sendirian, gitu ya. Ya kalau saya sendiri di masjid depan rumah saya ini sendirian karena masyarakatnya nggak ada yang mau. Kalau saya sederhana, buka puasa dikirim dari rumah, minta anak-anak nganterin, begitu pula sahur, gitu. Jadi ada deliverynya dari rumah gitu ya. Jadi mereka udah dijadwal jam 3:30 berangkat sore, jam 3:30 pagi waktu sahur ada yang datang gitu bawain makanan minuman buat sahur. Nanti pas lagi buka puasa tukeran saya kasih yang eh, apa namanya eh, eh, apa piringnya yang tadi sahur dibalikin kita nerima yang buka puasanya begitu. Demikian, Pak Mas Puri. Terima kasih Pak Ustaz. Sami-sami. Ya, saya mengajak kepada jamaah sekalian, Izin bertanya lagi. sahabat-sahabat. Gimana Bu Emma? Silakan. Eh,
izin bertanya lagi nih, kalau misalnya seperti itu yang kayak tadi Pak Ustadz sampaikan, boleh sendiri, boleh bersama ya, Iya. karena ada kepanitiaan. Mm-mm. Tapi terkait keafdolannya itu dua-duanya sama-sama afdol ya Pak Ustadz ya. Dia sama-sama. Terus kalau misalnya hanya 1 hari, 3 hari lah gitu, sanggupnya 3 hari, kan nggak apa-apa juga ya Pak Ustadz Nggak ya. apa-apa. Jadi semampunya aja, Bu. Ini kan latihan buat kita, Oh iya. ya. Latihan buat kita, gitu. Nah, terlebih misalkan orang yang sudah pensiun ini kan ada, berarti itikaf siangnya nggak kerja. Ya nggak kerja, gitu. Cuma ketika mau kerja bagaimana? Nah, ini kalau misalkan, ini usulan saya aja. Kalau misalkan Masjid Kementerian Kesehatan, Masjid Al-Afiyah, lantai 3 atau lantai 5 bikin itikaf, ya berarti eh, bisa tuh. Jadi eh, nggak pulang ke rumah, tapi pulangnya ke waktu kerja, nggak pulang, waktu kerja berangkat kerja dari masjid, nanti pulangnya ke masjid lagi gitu. Diatur begitu aja, walaupun ini nggak ideal ya, walaupun ini tidak ideal. Yang idealnya tadi memang tidak pulang, tidak kerja, bahkan bagi orang yang ingin tadi meningkatkan ini, mereka mengambil cuti, ya, cutinya selama kurang lebih eh, kan ada cuti lebaran, sebelum lebaran kan ada tuh udah cuti bersama, tinggal dihitung-hitung aja tuh dari tanggal 21 sampai tanggal 30 itu yang hari kerjanya anak saja itu diambil cuti. Ada yang mau berkorban seperti itu. Ya, kembali lagi kepada kita semuanya. Kita mampu untuk 10 hari yang ideal, Masya Allah itu eh, mengorbankan ya semua yang kita miliki, waktu, tenaga bersama keluarga. Nah, kalau bisa ajak keluarga itu bagus. Atau kita yang penting kita mencoba untuk ya memanfaatkan salah satu dari malam-malam Ramadan tadi di 10 hari terakhir, silahkan aja. Intinya sih jangan sampai kita dalam 10 hari terakhir itu kita lupakan. Jangan sampai seperti itu. Ya, jangan sampai seperti itu. Tadi ada yang resen, cuma hilang lagi. Siapa ya? Silakan tadi ada yang angkat tangan. Pertanyaannya udah sama, Ustaz. Oh sama ya. Alhamdulillah. Pak Irsyad. Ya, tinggal kembali Karena kepada kerja kita. itu loh. Ya, Karena bekerja itu loh, Ustaz. ya karena bekerja ya. Ya, kembali lagi kepada kita. Kembali lagi kepada kita. eh, Kalau kita ingin eh, berkorban waktu, ya bisa kita mengambil cuti. Kalau nggak bisa berkorban waktu, ya kita mencoba untuk menghubungi pihak masjid di Al-Afiyah. Kalau misalkan ada programnya, bagaimana kita bisa buat begitu, datang pulang perginya ke masjid, datang kerja gitu. Kalau misalkan diperbolehkan begitu. Ya tinggal bagaimana bisa kita bicarakan lebih lanjut. Kalau nggak bisa ya tadi paling nggak malam-malamnya saja gitu. Jadi tadi ada tahapan atau grade-nya lah gitu. Mau yang ideal 10 hari, kalau nggak ya jangan sampai ditinggalkan walaupun 1 malam. Demikian. Cukup? Ada lagi? Silakan. Cukup ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian sahabat sehat semuanya. Mudah-mudahan kajian kali ini tentang eh, menghidupkan malam Lailatul Qadar dan dengan diisi dengan berbagai macam ibadah, di antaranya adalah iktikaf yang menjadi kajian di kita. Mudah-mudahan ini bisa kita uh, dalami maknanya dan yang paling penting adalah kita bisa amalkan, bisa secara ideal maupun secara praktis. Yang penting intinya adalah kita diberitahu oleh baginda Rasulullah SAW bahwa 10 hari terakhir ini jangan sampai kita meninggalkannya begitu saja. Rasul yang sudah diampuni dosa-dosanya, ya sudah pasti masuk surga, nggak pernah meninggalkan namanya ibadah iktikaf. Bahkan menganjurkan
memerintahkan para sahabat umatnya, istri-istrinya untuk senantiasa beriktikaf di masjid. Mudah-mudahan kajian singkat ini bisa menambah ilmu kita dan Allah Subhanahu wa taala menolong kita, membantu kita, memberikan petunjuk bagi kita untuk bisa segera melaksanakannya. Kita tutup Amin. Ya kegiatan Rabbal dengan baca alamin. umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma alhimna 'ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika ya arhamar rahimin. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر Innal insana fi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.